Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Strategic Management, dan kali ini kita berada pada sesi kedua dari mata kuliah Strategic Management di program Pasar Salam Bandar Lampung. Di sesi pertama kemarin kita membahas mengenai pemahaman awal dari Strategic Management, ya, kemudian apa itu Strategic Management, sampai kita pada basic elements dari Strategic Management, yang mana basic elemen dari strategic management itu adalah environmental scanning, kemudian kita lanjutkan ke strategy formulation, kemudian kita bicara selanjutnya ada strategy implementation, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Selanjutnya coba saya share screen untuk bisa lebih melihat pemahaman dari mata kuliah ini. Di elemen pertama dari strategic management adalah environmental scanning. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, environmental scanning ini bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok bagaimana kita men-scan internal environmental scanning. Saya maksud yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan external environmental atau lingkungan luar organisasi, ya, yang mana di lingkungan luar organisasi ini coba kita scanning, kita lihat, kita potret, ya, bahkan mungkin kita videokan untuk kita lihat bagaimana tren yang terjadi atau kecenderungan terjadi dari natural environment, resources, climate, ya, kemudian societal environmental, juga termasuk task environment, ya, nanti kita masuk ke situ. Dari external environment ini nanti akan kita hasilkan berupa pertama adalah opportunity, yang kedua adalah threats, jadi peluang ataupun tantangan. Ini satu yang mungkin perlu kita pahami, judgment atau penilaian kita apakah dinamika atau kecenderungan itu adalah opportunities, peluang ataukah ancaman, itu bergantung bagaimana sudut pandang manajemen melihatnya, melakukan analisis terhadap dinamika yang terjadi lingkungannya untuk melihat apakah ini bisa menjadi peluang ataukah bahkan menjadi ancaman. Banyak perusahaan atau organisasi yang memandang permasalahan yang terjadi di lingkungan eksternal justru bisa menjadi peluang. Atau sebaliknya, ketidakmampuan organisasi untuk menghandle adanya dinamika lingkungan eksternal tadi akan menjadi ancaman. Keduanya sama pentingnya, yang mana manakala kita tidak mampu merespon ancaman itu dengan baik, maka akan membuat organisasi berkinerja buruk, bahkan bisa menjadi mati. Sebaliknya juga demikian, ada opportunities atau peluang yang mungkin kita tidak ambil atau terlambat kita mengambilnya atau meresponnya, maka itu akan diambil oleh pesaing yang nantinya justru menjadi ancaman bagi organisasi. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan scanning adalah internal environmental atau lingkungan internal kita. Lingkungan internal kita ini kita potret dari hal struktur, misalnya struktur organisasi, bagaimana struktur organisasi di tempat kita, bagaimana rantai komandonya, bagaimana struktur yang kita gunakan, apa kita menggunakan hierarchical structure, ataukah kita menggunakan matrix structure, atau mungkin network structure, dan sebagainya. Kemudian kita juga potret terkait dengan kulturnya atau budaya organisasinya. Budaya ini bisa berkaitan dengan bagaimana kepercayaan, ekspektasi, mungkin nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah sumber daya organisasi. Bisa berupa aset, mungkin skills atau kompetensi, dan knowledge. Di internal environmental scanning ini nanti kita coba lakukan judgment juga. Judgment-nya bagaimana? Judgment-nya kita lihat nanti itu kita bandingkan dengan bagaimana variabel-variabel yang sama dilakukan atau ada di dalam industri, ya, industri atau pesaingnya, gitu, yang nantinya membentuk yang namanya key success factor. Key success factor. Bagaimana organisasi bisa sukses, itu sebenarnya apa sih yang menentukan suksesnya organisasi di lingkungan bisnis seperti ini. Nah, ini yang nanti bisa kita lakukan benchmark, artinya kita coba lihat apakah
dari sudut pandang KSF ini tadi, ya, struktur organisasi kita menjadi kelemahan atau kekuatan, ya. Demikian juga budaya organisasi yang ada, apakah menjadi kekuatan atau kelemahan. Demikian juga sumber daya sumber yang kita punya, apakah menjadi kekuatan atau kelemahan, ya. Dan ini sangat bergantung juga dari analisis kita terkait dengan keberadaan internal environment kita. Nah, perlu kita pahami juga yang dimaksud dengan external environment adalah semua variabel yang tadi kita sebutkan, ada natural, ada societal, ada task yang kita tidak mampu mengontrolnya, ya, tidak mampu mengontrolnya. Sebaliknya kalau internal environment ini kita mampu atau kita punya kendali penuh atas variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah bagaimana kita merespon dinamika eksternal environment ini tadi, ya, dengan melakukan modifikasi-modifikasi atau adaptasi di lingkungan internal kita. Termasuk di dalamnya adalah reorientasi dari visi yang kita punya. Jadi ini yang nanti akhirnya menentukan kemana arah organisasi. Jadi dinamika eksternal tadi, inilah yang nanti menentukan arah organisasi ke depan yang kita sering sebut dengan visi. Baik, ini definisi yang mungkin bisa dilihat oleh para mahasiswa. Environmental scanning adalah satu kegiatan memonitor atau mengevaluasi dan mendiseminasi informasi dari lingkungan eksternal dan internal, ya, kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Artinya apa? Ini adalah juga harusnya menjadi satu kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin yang dilakukan oleh para pimpinan organisasi untuk bisa mereka memotret, memonitor, bahkan mengevaluasi, lalu mendiseminasikannya pada jajaran pimpinan untuk bisa menjadi isu-isu strategis yang nantinya direspon oleh organisasi, bagaimana kita memodifikasi atau mengintervensi internal variabel tadi. Kalau kita coba lihat di sini lebih detail, ya, yang dimaksud dengan natural physical environment, ya, ini, ya, contohnya ada mungkin wildlife atau climate, ya. Climate ini iklim, ya, kemudian juga physical resources. Physical resources ini misalnya isu-isu hutan, ya, seperti sekarang misalnya Indonesia dianggap sebagai produsen dari oksigen dunia karena kita memiliki hutan tropis yang sangat besar, gitu. Oleh karena itu kerusakan hutan yang dianggap dilakukan oleh kita itu akan berpengaruh pada bagaimana sudut pandang masyarakat internasional terkait dengan itu. Ya, saya contohkan misalnya bagaimana masyarakat internasional di Eropa memanfaatkan isu-isu di pembukaan perkebunan kelapa sawit. Mereka menganggap pembukaan perkebunan kelapa sawit itu adalah merusak hutan yang akhirnya nanti merusak sumber daya yang nanti sangat penting untuk bisa memproduksi oksigen. Oleh karena itu dengan cara itu mereka memban atau menghambat untuk perdagangan CPO, ya, yang berbasis pada perkebunan kelapa sawit dari Indonesia atau negara-negara tropis yang lain. Yang itu tentu dalam jangka panjang akan berpengaruh pada eksistensi atau keberlanjutan dari industri kelapa sawit, ya, baik itu perkebunan kelapa sawitnya maupun industri CPO-nya. Ini saya contohkan, artinya bahwa adanya dinamika di sini akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi di internal kita. Kemudian sisi yang lebih dekat lagi yang disebut dengan societal environment. Societal environment ini ada namanya social cultural forces, kekuatan-kekuatan sosial budaya. Ada namanya economic forces, ya. Ada namanya technological forces, kekuatan-kekuatan teknologi. Ada namanya political legal forces, ya. Ini juga mempengaruhi adanya perubahan budaya masyarakat, ya, atau adanya perubahan teknologi seperti yang sekarang terjadi, ya. Adanya dinamika terkait dengan revolusi industri 4.0 misalnya, ya, industri 4.0, revolusi industri 4.0.
yang sekarang juga masuk ke society 5.0 ya. Ini mempengaruhi bagaimana satu organisasi ke depannya, karena cara masyarakat untuk bersosialisasi berbeda, cara masyarakat melakukan bisnis berbeda, cara mereka melakukan pendidikan juga berbeda, maka itu akan mempengaruhi eksistensi organisasi bisnis ya. Saya contohnya di bidang pendidikan misalnya, kalau kita tidak mengadopsi atau merespon bagaimana penggunaan teknologi di dalam pembelajaran, maka itu akan ditinggalkan. Atau sebaliknya perbankan sekarang banyak ditinggalkan ya oleh pengganti yang lain ya, misalnya kayak seperti crowdfund, atau kita kenal juga ada namanya digital currency misalnya, atau kita sebut juga blockchain dan sebagainya, adanya big data dan sebagainya, ini mempengaruhi eksistensi organisasi. Jika organisasi tidak bisa mengikuti dinamika dari tekanan teknologi tadi, maka dia tidak bisa berlanjut ke depan. Nah, yang terakhir misalnya kita sekarang mengalami apa yang kita sebut dengan COVID-19 misalnya. COVID-19 ini juga mungkinan ada yang mengatakan bahwa ini dari binatang, dari kelelawar yang tidak bisa kita kendalikan sehingga menjadi wabah, pandemik dia. Pandemik ternyata bisa mempengaruhi tadi ekonomi gitu. Yang tadinya hanya masalah kesehatan, maka sekarang menjadi masalah ekonomi. Dari ekonomi menjadi masalah sosial, yang mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus tutup operasionalnya, menyatakan atau mendeklarasikan kebangkrutan, muncul PHK, yang akhirnya muncul kemiskinan yang tidak mungkin ya tidak bisa dielakkan. Kemungkinan juga ada dampak-dampak lain, termasuk adalah dinamika politik di dalamnya. Nah, itu tentu harus kita antisipasi, ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, misalnya yang sekarang dikenal dengan praktek-praktek new normal, ya, new normal itu dalam kaitan kita menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan tadi, misalnya bagaimana industri pariwisata bisa tetap berjalan dengan mengimplementasikan new normal, misalnya. Ya, bagaimana praktek atau kegiatan transportasi bisa berjalan tetap mengacu pada protokol kesehatan, termasuk pendidikan. Ya, pendidikan bagaimana terus bisa berjalan kampus tanpa harus terhalang dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Maka yang dilakukan oleh banyak kampus termasuk UBL adalah menerapkan apa yang disebut dengan flexi learning sekarang. Ya, mahasiswa bisa melakukan kegiatan pembelajaran di offline, ya, tapi juga bisa kita siapkan pembelajaran online seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, inilah yang dilakukan oleh organisasi, bagaimana mereka memodifikasi sumber dayanya, budayanya yang tadinya kita harus belajar offline di kelas, kita harus sekarang budayakan juga biasa belajar secara online. Kemudian dari struktur organisasi juga bisa berubah. Ya, ini yang kita maksudkan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di eksternal kita. Hal yang lain yang lebih dekat lagi adalah yang disebut dengan task environment, atau ini adalah bagian di industrinya. Ya, kita harus juga peka apa yang terjadi di shareholders kalau itu perusahaan-perusahaan yang publish atau listed di pasar saham gitu misalnya. Kemudian bagaimana peraturan pemerintah yang mana ini banyak sekali mempengaruhi hidup matinya organisasi disebabkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian juga ada special interest group, ya, special interest group mungkin ada LSM tertentu atau mungkin organisasi massa tertentu yang mengangkat isu-isu tertentu yang akhirnya bisa mempengaruhi keberlanjutan satu organisasi, misalnya lingkungan, misalnya juga demokrasi, atau mungkin juga bagaimana praktek-praktek penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan sebagainya. Ini biasanya diangkat oleh masyarakat atau kelompok-kelompok yang kita sebut dengan special interest group, ya.
kemudian juga ada juga communities ya, komunitas-komunitas tertentu, ada juga employees ya, labor unions ya. Ini juga mempengaruhi. Kompetitor yang paling banyak juga mempengaruhi eksistensi satu organisasi. Jadi organisasi itu bisa hidup, terus tumbuh dan berkembang adalah bagaimana organisasi bisa berselancar di antara dinamika ini tadi. Ya. Dinamika baik itu dinamika yang kita kategorikan task environment, kemudian mungkin juga societal environment, bahkan di natural physical environment. Jadi intinya adalah bahwa organisasi terus-menerus memonitor ini, pemimpin organisasi harus terus memonitor dinamika ini semua, ya. Kemudian dia analisis, dia diseminasikan kepada semua orang dalam organisasi untuk kita lakukan apa tindakan kita, respon-respon kita terkait dengan internal environment-nya, ya. Bagaimana struktur organisasi harus kita modifikasi misalnya, budaya harus kita ubah misalnya, ya, bahkan sumber daya yang kita punya itu harus kita ubah juga komposisi maupun alokasinya. Dan ini semua kita lakukan dalam kaitan kita beradaptasi dengan lingkungan.